بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا، وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khotib akan membawakan khutbah dengan tema menjadi hamba yang merdeka. Tamu Allah yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini tepat 79 tahun Indonesia sudah merdeka dari penjajahan secara fisik. Secara jujur harus kita akui, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil dari sebuah proses perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, bergelimang darah dan air mata, serta dihiasi dengan pengorbanan yang luar biasa, baik harta maupun nyawa. Tamu Allah yang berbahagia, dengan semua pengorbanan itu lahirlah kemudian para pahlawan yang gigih mengusir kaum penjajah dengan semangat jihad fisabilillah di jalan Allah. Di tanah Rencong ada Teku Umar dan Cut Nyadin yang sanggup membakar semangat rakyatnya untuk melawan penjajah. Di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol yang sanggup membumi hanguskan penjajahan dari tanah Minangkabau. Di tanah Jawa ada Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman yang bisa memukul balik serangan penjajah. Di Sulawesi Selatan muncul Sultan Hasanuddin yang berhasil menetralisasi tanah Toraja dari belenggu penjajah. Melalui tangan mereka lah antara lain kemerdekaan pun akhirnya dapat diraih bangsa ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, para pendiri bangsa dan negara RI, the founding father, tidak sembarang merumuskan kalimat tersebut, melainkan atas dasar pertimbangan fakta sejarah bahwa dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia telah berjuang lama sekuat tenaga melawan kekuatan penjajah untuk mewujudkan keinginan luhur berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Pada titik kulminasi 17 Agustus 1945 turunlah pertolongan Allah berupa rahmatnya berbentuk kemerdekaan yang diproklamasikan hari itu. Dalam bahasa tradisi Islam,
Sebagaimana dirumuskan Syekh Athaillah, penulis kitab Al-Hikam, rahmat Allah merupakan puncak pahala al-ajru yang diperoleh setelah manusia menempuh proses amal soleh dan ampunan maghfirah. Tetes darah dan air mata para pejuang kemerdekaan dapat dikategorikan amal soleh, mulai dari zaman pemberontakan Sultan Agung Mataram, perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh Trunojoyo, hingga Cimareme Garut, Sukamanah Cilegon, dan lain-lain menjadi himpunan amal soleh dan ampunan yang akan bermuara kepada rahmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, penghargaan terhadap jasa-jasa para pejuang kemerdekaan sejak paling awal hingga paling mutakhir harus tetap ditumbuhkan dan dipertahankan oleh generasi penerusnya. Jangan dinodai oleh tindakan-tindakan yang merusak nilai amal soleh dan nilai ampunan mereka yang telah mengorbankan nyawa serta harta demi kemerdekaan yang dirahmati Allah Ta'ala. Para generasi penerus harus mengisi kemerdekaan dengan segala perbuatan yang tak terlepas dari cakupan sebab akibat rahmat Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Berkaitan dengan rahmat Allah Ta'ala sebagai unsur utama kemerdekaan yang diakui secara konstitusional, langkah, sikap, dan tindakan bangsa Indonesia dalam menikmati kemerdekaan mau tidak mau harus tetap berada dalam koridor petunjuk Allah Ta'ala. Berdasarkan ayat-ayat yang dikutip di atas, setiap elemen bangsa harus terus melaksanakan kebajikan, baik secara individual maupun komunal, menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang akan menjauhkan rahmat Allah dari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kasus-kasus korupsi yang marak selama ini merupakan pertanda akan pudarnya rahmat Allah, berarti pudarnya kemerdekaan, sehingga akan mengembalikan penjajahan baik secara fisik berupa penguasaan wilayah kedaulatan maupun secara mental spiritual berupa penguasaan hawa nafsu angkara dalam tata kehidupan sehari-hari yang jauh dari kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Musuh dalam arti agresor juga berarti hawa nafsu. Jika pengingkaran terhadap rahmat Allah Ta'ala sudah merajalela di setiap relung kehidupan masyarakat, kehancuran bangsa dan negara tinggal menunggu waktu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 16 disebutkan, jika akan menghancurkan suatu bangsa dan negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu memperingatkan kaum elit, penguasa, pengusaha, politikus di situ menaati perintah Allah, yaitu menggunakan kekuasaannya, kesewenangannya, hartanya, jaringan politiknya, dan lain-lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun mereka abai sehingga Allah menghancurkan bangsa dan negara itu sehancur-hancurnya. Sementara itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 59 Allah berfirman bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali jika penduduknya berbuat zalim. Zalim mengandung arti meletakkan atau menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan kekuasaan untuk korupsi, menggunakan jalan umum untuk berdagang, menggunakan hukum untuk kong kali kong, dan sejenisnya. Semua itu termasuk perbuatan zalim. Tamu Allah yang berbahagia, kemerdekaan Republik Indonesia yang berusia 79 tahun merupakan momentum koreksi diri dan mawas diri. Apakah selama 79 tahun merdeka sudah benar-benar menapak, mengakar dalam kondisi rahmat Allah dengan berbagai kebaikan dan kebajikan, atau justru memperbanyak maksiat kepadanya sehingga harus menanggung resiko azabnya yang maha dahsyat? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawazun karim malikur raufur rahim.